welcome to online service. Yuk sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita memulai ibadah, serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai Eagle Kid, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia.
Wow, Tuhan kita benar-benar Tuhan yang dahsyat, benar-benar Tuhan yang luar biasa. Bahkan di saat-saat seperti ini pun Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Yuk, di kesempatan hari ini kita mau sama-sama, kita mau mendekatkan diri kita lebih lagi pada Tuhan. Kita gak mau melewatkan momen ini dengan sia-sia. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nyanyikan lagu ini dari awal. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come on your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day
Teruskan Tuhan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Teruskan jamahan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Jangan pernah berhenti Tuhan. Terus Tuhan penuhi hidup setiap kami dengan roh-Mu, dengan roh kudus-Mu Tuhan. Karena setiap kami ini adalah milik-Mu. Bapa, biar hari ini Tuhan, ketika kami memuji menyembah nama-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi buat hidup setiap kami. Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubahkan, hanya Engkau yang mampu melakukan mujizat buat hidup setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus kami mau membuka telinga kami. Berbicaralah ya Tuhan di hati setiap kami mau mendengar. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Kak Stephen Ngui di Ibadah Voltage hari ini. Dan hari ini kita akan bahas tentang confident. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Samuel diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Berokat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Lalu kemudian kita akan lompat di ayat ke-20. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Di sini kita belajar dari seorang yang namanya Saul. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Saul adalah seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Belum lagi Saul adalah seorang yang muda, elok rupanya, dan tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Belum lagi Saul adalah orang yang paling tinggi. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada orang sebangsanya. Saul mempunyai banyak hal yang dia dapat, yang diingini oleh semua orang. Dia tinggi, dia seorang yang kaya, belum lagi dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi lihatlah bagaimana Saul memandang dirinya. Di ayat 21 Saul berkata seperti ini, aku ini seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala suku di Benyamin? Hari ini kita bisa belajar dari seorang yang namanya Saul, bahwa kepercayaan diri datang bukan karena kita orang yang kaya, bahwa kepercayaan diri datang bukan karena kita seorang yang tinggi atau paling elok parasnya, tapi kepercayaan kita bisa datang karena kita tahu bahwa kita itu dicintai Tuhan dan kita itu dikasihi oleh Tuhan. Hari ini setiap teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini, saya ingin menguatkan kalian semuanya bahwa kepercayaan diri kita bukanlah sama seperti apa yang dapat datang kepada dunia. Bukan karena pendapat orang kita ganteng atau kita gak seberapa ganteng, kita cantik atau gak seberapa cantik, kita tinggi atau kita pendek, kita gemuk atau tidak. Apapun yang dikatakan orang boleh banyak beragam untuk menilai kita, tapi tahukah ada satu pribadi yang menilai, mengasihi kita dan tidak pernah menghakimi kita, itu namanya Yesus. Dan saya percaya bahwa rasa confident kita datang bukan karena apa yang dikatakan oleh orang lain, bukan karena apa yang kita terima hari ini. Kita tidak bisa ubah tinggi badan kita tidak bisa ubah segala apapun yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi apa yang kita bisa percaya, apa yang bisa kita ubah, yaitu ketika kita melihat dari sisi Tuhan. Dan kita belajar dari sisi Saul. Sesempurna apapun Saul melihat dirinya, dia kurang, dia adalah kaum yang paling kecil, dia adalah kaum yang paling hina. Tapi tidaklah Tuhan memandang Saul adalah dia ke depan, dia akan menjadi seorang raja yang dipakai, dia akan menjadi orang yang diurapi Tuhan dan memimpin bangsa Israel. Hari ini kita bisa melihat bahwa confident kita datang bukan karena, saya ulangi lagi, bukan karena kita tinggi, bukan karena kita bisa melakukan banyak hal. Justru ketika kita tinggi, ketika kita seorang yang kaya, justru ketika kita elok parasnya, kita lebih ganteng, lebih cantik daripada banyak hal, kita cenderung untuk sombong.
Tapi hari ini saya ingin menguatkan kita semuanya, setiap teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini, bahwa kepercayaan kita datang karena ada satu pribadi yang mencintai kita apa adanya, yaitu namanya Yesus. Kita bisa percaya diri, kita bisa berani, kita bisa melayani Allah, bukan kita berkata aku tidak bisa. Kenapa? Karena seringkali kita melihat diri kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak punya talenta. Tapi tahukah bahwa Tuhan sudah ada di dalam kita, dan kita itu adalah bait Allah dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang kita benar-benar nantikan, yaitu Yesus. Ketika Yesus mengasihi kita, apapun yang orang lain katakan tidak berarti, apapun yang orang lain nilai tidak berarti. Kenapa? Karena kita punya kepercayaan diri dalam hati kita bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Dan apa yang kita bisa lakukan ketika kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kita adalah kita tahu dan kita percaya dan kita mengucap syukur bahwa setiap talenta apapun yang diberikan kepada Tuhan, salah satunya adalah kita harus mengucap syukur, dan itu membangun kepercayaan diri kita. Hari ini kita sadar bahwa aku mengucap syukur, apa yang bisa kita syukuri dalam hidup kita? Aku mengucap syukur bila aku masih punya wajah, aku mengucap syukur bila tanganku masih lengkap, aku mengucap syukur bila aku tidak punya banyak duit tapi aku bisa makan, bisa minum. Aku mengucap syukur buat papa mama, aku mengucap syukur buat kaki, aku mengucap syukur buat segala yang Tuhan telah letakkan dalam hidupku. Karena semua apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupku dan diberikan Tuhan dalam hidupku, semuanya baik. Amin teman-teman. Dan saya percaya bahwa ketika kita punya kepercayaan diri dalam hati kita, bukan apa yang dikatakan orang lain, jumlah like berapa, apakah ada banyak yang memuji, kita tidak meletakkan kepercayaan diri kita pada hal itu. Percayalah bahwa kita menjadi pribadi yang utuh dan kita siap dipakai Tuhan. Amin teman-teman. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan adalah kita tidak membandingkan diri kita kepada orang lain. Jangan bandingkan kekurangan kita kepada kelebihan orang lain. Jangan bandingkan paras kita, jangan bandingkan kekayaan kita, jangan bandingkan tinggi badan kita dengan orang lain. Karena setiap daripada kita diciptakan dengan unik. Setiap daripada kita dikasih Allah dengan unik. Dan saya percaya setiap daripada kita adalah spesifik diciptakan dengan sangat indah, dengan sangat baik. Dan hari ini aku ingin mengingatkan kita semuanya, untuk setiap kalian semua teman-teman yang dimanapun kalian berada, bahwa jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita sudah tahu Yesus mengasihi kita, apapun dalam hidup kita, apapun kekurangan kita, Yesus mengasihi kita. Dan ketika kita sudah tahu hal itu, Yesus mengasihi kita, dan kemudian apa yang kita lakukan? Kita mengucap syukur. Dan ketika kita sudah mengucap syukur, yang kedua yang kita bisa lakukan adalah kita tidak membandingkan diri kita kepada orang lain. Katakan bersama dengan saya, adik-adik, teman-teman yang saya kasih, jangan bandingkan hidupku dengan orang lain. Tidak kedengaran? Kita katakan lagi, aku tidak mau bandingkan hidupku dengan orang lain. Yap, benar sekali. Jangan bandingkan hidup kita, apa yang Tuhan percayakan, kepada orang lain. Tentu ketika kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, kalau orang tersebut lebih baik dari antara kita, kita akan minder, kita akan gak percaya diri. Tapi justru sebaliknya, ketika kita bandingkan hidup kita kepada orang yang tidak lebih baik daripada kita lebih baik dari orang tersebut, kita cenderung untuk kita sombong. Maka dari itu kita harus tahu kapan kita harus merendahkan hati kita, kapan kita harus tahu kapan kita harus menguatkan diri kita. Sebab saya percaya bahwa kita semuanya diciptakan dengan talenta-talenta yang unik. Amin teman-teman. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa percaya diri adalah kita akan tetap melayani Allah dengan apa yang kita punya. Bahwa pelayanan bukan soal kita, bukan soal mampu atau tidak kita, tapi pelayanan adalah soal kita mau gak dipakai oleh Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Saya ingat ketika ada seorang anak kecil, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, apa yang kamu punya? Semua murid-murid tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi ada seorang anak kecil yang datang, dia hanya bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika dia bawa kepada Tuhan Yesus meletakkan tangan dan mengadakan mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan itu. Ketika Yesus melihat apakah arti 5 roti 2 ikan di hadapan Tuhan Yesus, kita bisa melihat artinya 5 roti 2 ikan itu bisa memberikan makan bagi 5.000 orang, bahkan sampai
sisa. Kita bisa belajar bahwa dari anak kecil ini, bahwa anak kecil ini memberikan segalanya apa yang dia punya. Meskipun di hadapan orang dewasa apa yang dia punya itu tidak ada artinya. Tapi yang saya percaya ketika kita apa yang kita punya, kita berikan kepada Yesus. Yesus mengadakan mujizat dan Yesus bisa memakai kita semuanya untuk melayani orang lain. Apapun talenta teman-teman semuanya, apapun yang dimiliki oleh teman-teman semuanya, saya percaya ketika kita sudah mengucap syukur, ketika kita sudah tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan yang terakhir kita mulai melayani Allah dan kita mulai memberikan hidup kita kepada Yesus, saya percaya bahwa kita semua akan dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin teman-teman. Ya, saya akan ulangi lagi. Yang pertama kita tahu bahwa kita dikasih oleh Allah, sebab itu kita mengucap syukur. Kita sudah dipilih Tuhan, kita mengucap syukur untuk semua hal. Yang kedua, kita tidak bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita cenderung untuk ketika kita melihat kekurangan orang lain, kita akan merasa sombong. Ataukah ketika kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik, kita merasa minder. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain karena kita unik. Yang terakhir adalah mulailah melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Karena saya percaya ketika kita memberikan hidup kita kepada Yesus, semua apa yang kita punya, meskipun kita tidak punya banyak, ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup memakai kita semuanya sama seperti anak kecil itu. Amin teman-teman. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami orang-orang yang percaya bahwa Yesus mengasihi kami, bahwa Yesus mencintai kami bukan karena kami melayani, bukan karena kami punya banyak hal, tapi Yesus mencintai kami mulai dari kekurangan kami Tuhan. Kami tidak berdaya, kami lemah tanpa-Mu, tapi Engkau mengasihi kami apa adanya. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan ajari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Ajari kami supaya kami mengucap syukur untuk semua apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat apapun ya Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat wajah, tinggi badan, semuanya ya Tuhan, kekayaan, semua kami mengucap syukur ya Bapa. Dan ajari kami Allah Roh Kudus supaya kami gak membandingkan diri kami dengan orang lain, supaya kami gak membandingkan diri kami dengan teman-teman kami, atau kami down ketika ada teman yang menghina kami, atau ketika kami sombong ketika ada teman kami yang memuji kami. Ajari kami ya Tuhan, tahu kapan kami menguatkan diri kami, dan kami tahu ya Tuhan kapan ya Tuhan kami tidak boleh sombong ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan ajari kami mulai dari hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar melayani, kami mau mendoakan teman-teman kami mau belajar ketika kami ditunjuk oleh kakak-kakak apapun semua ya Tuhan. Ketika kami dipercaya, kami gak melihat diri kami, tapi kami melihat ya Tuhan bahwa ketika hidup kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memakai kami ya Tuhan, apapun kekurangan kami dan apapun kelebihan kami. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu Roh Kudus, jadikan kami alat di tangan-Mu sejak dari kami masa muda kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Bapa, terimalah berkat dari Kristus yang mengubah kalian semakin sempurna, dikasihi oleh Bapa dan dicintai oleh teman-teman dan saudara dan keluarga. Dan terimalah berkat dari Allah Roh Kudus yang menolong, menghibur, menginsyafkan kalian dan menuntun pada seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Thank you. Amin. God bless you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Wah, ibadahnya udah selesai, sungguh memberkati ya. Sebelum selesai ibadah, yuk kita mau memberikan persembahan dulu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, sungguh memberkati. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini agar kita juga bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. See you next week and God bless you. Bye.